Shalom sahabat, senang bisa berjumpa dengan sahabat sekalian. Saya Heri Christian dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Soft Way is the Best Way. Saya tidak sendiri, tetapi saya bersama-sama rekan-rekan ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Satu iman, satu tujuan, dan salah satu divisinya adalah ASKRI News. ASKRI News, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Menarik hari ini saudara karena saya benar-benar kaget tetapi juga bangga ya, bangga sekali. Tetapi serius, sisi lain juga was-was saudara karena baru kali ini ya, baru kali ini ada permasalahan di dalam kekristenan tetapi berani turun lapangan. Ini luar biasa. Kemarin terjadi suatu aksi sebentar. Suatu aksi yang cukup berani. Apakah itu disebut demo atau aksi solidaritas? Nanti kita akan ngobrol bersama-sama apa yang akan kita bahas. Saya akan tunjukkan foto-fotonya cukup menarik sekali. Sebentar ya. Ini kok. Iya, sebentar. Tidak lama. Indonesia. Wish, ini saya ada something wrong. Iya, oke. Nah, saya tunjukkan nih di sini. Sebentar, klik. Mohon sabar. Baik, di sini saya tunjukkan saudara. Tepatnya kemarin nih, ya, ada sebuah aksi yaitu dan topiknya menarik, RIK solidaritas. Tangkap dan adili UAS, bebaskan MKC. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap ini saudara ya. Ini di Mabes Polri ya. Kemudian ini luar biasa. Tadi cukup banyak dan cukup berani, dan ternyata ini bukan hanya orang Kristen saja loh saudara, ada yang berjilbab juga hadir di sana, aksi solidaritas ini. Nah, orasi-orasinya cukup menarik juga saudara, ya, bahkan ada yang Muslim juga berorasi ya. Baik, itu saja dulu, dan hari ini telah hadir salah satu penggagas utamanya ya, Bapak Franky Lukas Manuhutu. Heri, dari sorry. Kayaknya belum live di IKIM deh. Sudah Pak. Sebentar, Yudi. Ini live-nya dua-duanya ya, StreamYard. Oh ya, sudah. Oke. Baik. Yang penting sudah dua-duanya ya. Iya, yang kloter 1 dan 2 ya. Oh iya, oke. Aman Pak. Kita lanjutkan. Ya, penggagasnya yaitu Bapak Franky Lukas Manuhutu. Beliau ketua umum dari ini apa ya? Saya kok lupa tadi. Benteng Putra Putri Republik Indonesia. Shalom Pak Franky. Shalom Pak. Shalom, luar biasa. Ini Bapak lagi dalam perjalanan ya, mengambil waktunya. Ya, baik Pak, saya langsung tanya dulu nih, apa sih Pak itu BPPRI, Benteng Putra Putri Republik Indonesia? Visi misinya bagaimana Pak? Kami itu Benteng Putra Putri Republik Indonesia. Visi misinya kami bergerak fokus di isu intoleran dan radikalisme Pak. Itu ya. Kami. Jadi memang visi misinya lebih ke situ Pak. Kenapa Bapak memilihnya kalau di isu-isu intoleransi dan radikalisme Pak? Karena saya melihat di Indonesia ini banyak toleransi yang mau dari banyak angle yang mau dihancurin, tapi rakyat Indonesia itu penuh dengan ketakutan. Saya pikir kalau seumpamanya bukan dari saya,
bukan dari teman-teman. Saya Hmm. membangun itu ya dari mana lagi, Pak? Jadi keterpanggilan itu ya, Pak ya? Keterpanggilan, Pak. Baik. Oke, kemudian mengenai aksi demo kemarin nih Pak, mengenai yang RIP, Rest in Peace ya, toleransi kemarin itu termasuk sangat berani Pak. Kalau kami lihat ya, di mata kami bahkan, waduh ini kan sesuatu yang bahaya karena di Indonesia ini kan ada ketidakadilan Pak. Terus apa motivasi dan tujuan demo itu dan siapa saja yang bisa yang bergabung kemarin itu? Jadi begini, Pak, kalau motivasi saya sih, saya cuma ingin menjaga toleransi. Nggak keluar dari itu sih, Pak. Saya cuma menjaga kebinekaan. Saya menjaga kebersamaan. Kalau siapa-siapa di belakang itu yang ikut bergabung itu itu teman-teman parlemen jalanan aja, Pak. Kebetulan flyernya saya blast di Facebook saya blast di WhatsApp grup. Muncullah orang-orang yang membawa diri, Bang, saya boleh ikut nggak, Bang? Saya boleh ikut nggak? Sampai pada kemarin ada 2 ustadz kemarin yang menyatakan bergabung. Ya. Salah satunya dari NU. Alasannya mereka apa Pak? Apa nggak takut akan dihujat oleh sesamanya itu? Enggak, maksudnya alasan mereka bergabung, Pak. Ya. Ya, alasan mereka bergabung ya. Nah, mereka melihat ini sebagai penggagas untuk menjaga toleransi. Ini ada sebuah langkah awal menjaga toleransi, makanya mereka kebetulan mungkin mereka adalah ustadz yang nasionalis. Recording in progress. Lanjut Pak. Makanya mereka menyatakan diri untuk bergabung, Pak. Gitu. Karena toleransinya itu ya Pak ya. Ya betul Pak. Oke baik. Saya sekarang mau ke Pak Martin Lucas Simanjuntak dulu. Ini adalah salah satu lawyer dari Bapak MKC. Pak Martin, pernahkah Anda menyangka enggak Pak akan ada yang berani turun jalan menuntut pembebasan MKC? Dan apakah Pak Martin tahu ada akan terjadi seperti ini? Itu sempat terpikirkan tidak? Dan dapat infonya dari mana Pak? Nah sekarang responnya Pak Martin bagaimana Pak? Ya, shalom Pak Heri, shalom teman-teman. Shalom. Jadi saya itu justru tidak kenal sama Pak Franky sebelumnya ya. Karena saya itu justru melihat video ini sekitar kemarin pukul 12.30-an. Nah, saya lihat justru saya tidak melihat ada Pak Franky di dalam demonstrasi tersebut. Yang saya lihat itu justru teman-teman dari kalangan Muslim ya. Karena yang orasi juga itu kan saya lihat pakai atributnya seperti atribut dari yang bernuansa Islami. Dan juga teman-teman yang memegang spanduk itu juga yang di depan adalah wanita-wanita yang berjilbab sambil membawa bendera. Nah, apakah saya pernah menyangka bahwa akan ada aksi untuk menuntut keadilan ya, dalam rangka meminta untuk rekan-rekan dari institusi kepolisian untuk memproses Ustadz Abdul Somad? Saya sebenarnya sudah menyangka suatu saat pasti akan ada Pak gerakan seperti ini. Suatu saat. Karena masyarakat itu pasti makin hari, makin tahun pasti makin cerdas Pak. Dan mereka pasti ingin yang namanya keadilan itu ditegakkan. Bahkan dari salah satu orator di dalam video itu dia menyatakan bahwa di dalam kepercayaannya, yang mana kepercayaannya Islam, iya betul. Ya. Beliau ini mengatakan bahwa menghujat agama lain itu dosa. Nah, makanya ketika Bapak ini menyampaikan, hati saya terenyuh Pak. Berarti
masih banyak ternyata dukungan-dukungan dan statement yang objektif dari rekan-rekan sebangsa dan setanah air kita ini gitu loh. Makanya saya pikir ini gerakan ini bagus, dan memang saya yakin gerakan ini ada karena ada pembiaran yang mana kita sudah tahu sama tahu bahwa laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau ya Pak ya? Ya, minta maaf pun tidak mau, karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Nah, satu-satunya cara berarti apa Pak? Hanya melanjutkan ini sesuai dengan hukum ya, dengan melaporkan ke polisi. Namun sampai dengan detik ini sudah berapa banyak penoda agama dari agama lain yang kena, ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Nah, soal nanti akan ada restoratif justice atau maaf-maafan itu soal lain. Tapi yang pertama adalah polisi harus menjalankan dulu fungsi dan tugasnya. Dengan apa? Dengan memanggil, dengan melakukan proses penyelidikan. Nanti masalah dia tidak terbukti atau unsur pidananya tidak ada atau mungkin terjadi perdamaian atau saling maaf-maafan, itu urusan lain Pak. Yang penting polisi harus menjalankan dulu fungsi dan tugasnya. Nah, inilah yang saya lihat mungkin menjadi pelopor dan menjadi inspirasi dari teman-teman ini untuk mengadakan aksi gitu loh Pak. Saya nggak ada kepentingan Pak. Iya. Saya nggak ada kepentingan dengan aksi ini. Dan nanti boleh ditanya Pak Franky. Apa-apa ya Pak ya? Betul. Saya justru tahu gerakan ini dari rekan, sama-sama orang Maluku juga. Dia ngasih ke saya, ini ada video. Oh, saya tanya, ini kejadiannya di mana? Di depan Mabes Polri. Oh, oke. Akhirnya saya cari tahu info, dapat kontaknya Pak Franky. Karena kebetulan saya bukan selain kuasa hukum Pak KC, kan saya juga penasihat hukum di Asosiasi Kristiani Indonesia. Oleh karena itu, saya mengundang Pak Franky untuk bisa memberikan informasi supaya aspirasi seperti seperti kita ini bisa dibawakan lagi nanti dengan gerakan yang lebih besar gitu loh Pak Franky. Ya, itu ya. Pak, betul. Ya. Pak Franky, ada lagi yang mau disampaikan Pak? Gini Pak, sebelum ke pertanyaan saya, apa kesulitan Bapak dalam proses pengerahan atau pengerahan aksi ini Pak? Apakah mereka tidak takut risiko, apalagi dari pihak saudara kita ya? Apakah nggak takut dihujat oleh saudaranya sendiri, diserang oleh saudara seiman sendiri? Bagaimana Pak Franky? Halo Pak. Ya. Pertanyaannya tadi pertanyaan apa Pak? Saya Pak. Jadi apa kesulitan Bapak ketika mau mengadakan aksi ini Pak? Tetapi Anda cukup berhasil bisa mengumpulkan rekan-rekan untuk menyampaikan aspirasinya Pak tentang intoleran di Mabes Polri. Sebenarnya sih kesulitannya cuma di pembiayaan aja sih Pak, karena saya punya beban. Ini teman-teman meninggalkan kegiatan mereka. Saya pikir ya udahlah, saya harus kasih makan kayak gitu-gitu. Kurang lebih seperti itu aja sih Pak. Operasional mobil aja komando, mobil komando kita bikin spanduk. Cuma sebatas itu, that's it Pak. Nggak ada lebih daripada itu. Tapi menurut saya punya sebuah kepercayaan bahwa mau banyak mau sedikit kita harus sampaikan dulu Pak aspirasi kita. Betul. Karena ini apa menurut kita ya kita harus sampaikan gitu. Ya. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan? Asalkan penyampaian aspirasi itu tidak melanggar hukum Pak. Oh iya baik. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan saudara-saudara terutama yang Muslim nasionalis ini Pak? Ini kan mau berteriaknya adalah bebaskan MKC, tangkap UAS dan adili gitu. Itu kan sesuatu yang sulit menurut saya. Saya kebetulan memang bergerak di akar rumput Pak. Jadi untuk berkomunikasi dengan teman-teman di akar rumput itu nggak terlalu susah Pak. Jadi saya sampaikan ke mereka, saya bilang ke mereka sesuai apa yang sudah kita tonton banyak,
apa yang sudah kita saksikan, banyak kita lihat, kita dapat informasi kiri dan kanan tentang dakwah-dakwahnya dia. Ya, saya cuma bisa menyampaikan itu, Pak, dengan sebuah keyakinan, dengan ketulusan hati, Pak, bahwa one day orang semua akan terbangun, Pak. Orang semua akan terbangun dan melihat bahwa sudah saatnya intoleransi itu kita bubarkan dan toleransi itu kita jaga. Baik. Jadi lebih mengedepankan toleransinya ya Pak ya. Dan Bapak menunjukkan apa adanya. Nih loh, luas begini. Ya, jadi Bapak mengedepankan toleransinya gitu Pak ya. Dan ada fakta intoleransi di Indonesia, terutama yang dilakukan UAS itu yang Bapak sampaikan. Suaranya agak kecil. Oke. Ini tampaknya gangguan sinyal ya, karena Pak Franky dalam perjalanan ini dari tadi malam. Ya, bisa kedengaran suara saya, Pak? Halo, Pak Franky. Oke, baik. Sambil Pak Franky mungkin sambil jalan, sinyalnya Pak sepertinya? Apakah sudah kedengaran? Suara Bapak agak kecil aja, Pak. Suara Bapaknya yang agak kecil. Oke, Pak Martin, suara saya oke ya? Oke, cuman emang agak kecil, Pak. Oh, agak kecil. Baik. Sekarang, Shalom, tes. Ya, oke. Bagus, Pak. Oke, Pak Franky, pertanyaan saya, tadi kesulitan sudah ya. Jadi yang Bapak kedepankan adalah bagaimana meyakinkan mereka adalah adanya intoleransi, dan rekan-rekan yang Muslim itu bisa nangkep itu. Dan Bapak menunjukkan faktanya bahwa ini loh contoh intoleransi yang dilakukan oleh UAS begitu. Iya, betul, Pak. Bukti-buktinya lewat YouTube, lewat video-video yang udah tersebar di Facebook, di WhatsApp group kayak gitu, Pak. Udah jelas sekali ya, udah kentara sekali gitu ya. Oke, Pak. Tapi dari pihak mereka ada nggak Pak yang ada was-wasnya juga, Pak? Dari pihak mana, Pak? Pihak rekan-rekan Muslim yang ikut aksi kemarin. Enggak. Mereka malah mereka melakukannya dengan happy, Pak, dengan sukacita. Begitu ya. Baik. Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Martin lagi. Pak Martin, dari sisi hukum, aksi-aksi semacam ini melawan hukum enggak, Pak? Soalnya kan ada juga yang terlalu banyak kritikan, terlalu banyak komen, pada akhirnya malah nakut-nakutin. Silakan Pak Martin. Ya, Pak Heri. Jadi negara kita di dalam konstitusi ya menjamin untuk kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran di depan umum, Pak. Di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya aspirasi yang dibawa teman-teman ini adalah keprihatinan yang mereka alami. Nah, dari dasar negara kita ini, Undang-Undang Dasar 1945, ya koridornya jika memang mereka tidak punya mereka punya kendala ya paling baik ya mereka langsung menyampaikan aspirasinya di depan tempat yang memang mereka tuju gitu. Karena kan gini, Pak, sekarang kan permasalahannya adalah teman-teman menganggap bahwa ada penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Karena negara kita ini setiap orang, apapun jabatannya, apapun profesinya, apapun status darahnya, yang mau darah biru, mau darah merah, itu sama di mata hukum. Ya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, keprihatinan teman-teman inilah yang akhirnya membuat mereka menyampaikan aksi, menyatakan sikap, menyatakan pendapat. Saya tidak pernah melihat, Pak, batasan agama dalam menuntut keadilan. Tidak pernah melihat, Pak. Kalaupun ada yang menjadikan standar agama sebagai keadilan, tentu orang itu tidaklah mempunyai sifat-sifat yang didasarkan sesuai dengan Pancasila. Karena negara kita ini tidak memihak agama, Pak. Ya. Tidak memihak agama. Oleh karena itu, justru
kalau ada orang yang melihat keadilan dari perspektif agama, orang inilah yang salah berpikir. Ya. Konstitusi kita bukan konstitusi agama. Betul. Ya. Okay. Justru saya apresiasi, jadi role model seperti Pak Franky dan teman-teman yang lain ini kan, saya lihat ada 4 itu ya, ada 4 elemen, ada 4 unsur ormas. Mereka inilah yang sebenarnya pantas untuk merepresentasikan kebinekaan Tunggal Ika di Indonesia gitu loh Pak. Iya. Itu mungkin dari saya Pak. Oke, baik Pak. Pak Franky, itu unsur ormasnya apa saja Pak? Dari mana saja Pak? Yang gabung? Ada dari GRPB, YRP, Gerakan Rakyat Peduli Bangsa, Gerakan Jaga Indonesia, ada dari pokoknya dari salah satu sayapnya Nahdlatul Ulama NU, ada dari Maluku Merah Putih. Kebetulan Maluku Merah Putih saya juga Pak, ketuanya. Terus ada dari Timur Indonesia Bersatu Pak. Ya. Wah, luar biasa ya bisa bersatu. Baik, kita tahan dulu. Saat ini saya mau ke Pak Ega Mawardin. Calon Pak Ega dari Matahati TV. Bapak. Apa tanggapan Bapak nih Pak dengan aksi mereka turun jalan? Terima kasih. Ya, saya hormat sekali kepada Pak Franky. Luar biasa, itu gerakan yang baik. Saya mau ceritakan sedikit bahwa pada dasarnya beberapa ormas Kristen memang sependapat untuk satu gerakan dulu bahwa kita harus melaporkan, dan itu sudah dilakukan. Saya salah satu mewakili dari Majelis Umat Kristen Indonesia. Sebelumnya saya sekjen dan seterusnya saya berubah posisi menjadi wakil ketua umum. Dalam pertemuan dengan ormas-ormas Kristen memang kita menyebutkan bahwa kepolisian harus memandang kasus Muhammad Kecil di dalam satu posisi yang sama dengan para pelanggar lainnya. Dan kita sudah tulis surat kepada Kapolri untuk hal itu, bahwa tidak hanya Yahya Waloni, tapi mereka yang pernah diadukan dengan kasus penodaan agama atau apapun namanya, yang setara penilaiannya terhadap kasus itu penting. Dan bukan hanya Majelis Umat Kristen Indonesia, ada 6 ormas Kristen yang menulis pendapat yang sama. Salah satu diantaranya adalah Fox Point, Ormas Katolik, kemudian Asosiasi Pendeta Indonesia atau API, kemudian Persatuan Wartawan Kristiani, Pewarna, dan ada 2 lagi, PPHKI, Pekerja Hukum Indonesia, dan Perhimpunan Masyarakat Kristen Indonesia Timur, menulis surat yang sama untuk mendukung ini. Hormat saya juga kepada teman kita yang turun di aksi di jalan kemarin. Sebenarnya ini harapan Muki dari awal supaya ada gerakan masyarakat yang mau. Tapi kami dari Muki masih belum rupanya. Mungkin harus belajar dengan Pak Franky bahwa ini harus di backup. Supaya apa? Ini kita bukan bicara soal agama, sama sekali tidak ada urusan kita berbicara soal agama, tapi kita bicara dalam kasus ini adalah persamaan perlakuan hukum terhadap warga negara. Semua yang diadukan diproses sehingga kita tahu bahwa ini memenuhi syarat untuk diajukan atau memang dihentikan karena tidak memenuhi syarat. Tapi kalau sama sekali didiamkan itu tidak ada perlakuan yang sama. Yang bagian yang kedua yang kami barangkali saya juga ingin sampaikan bahwa jangan juga kiranya ini menjadi bagian baru sebagai aksi demo berjilid, demo melawan demo. Tidak demikian. Saya percaya bahwa Pak Franky mengambil kesempatan itu bukan untuk demo dalam bentuk ini menyaingi demo ke demo. Kita kan tidak mengenal itu. Kita mengenal demo yang dimaksud adalah penyampaian pendapat umat. Pendapat umat harus digarisbawahi, bukan umat Kristen, tetapi semua umat yang beragama menyalurkan aspirasinya. Ini yang luar biasa. Untuk sahabat kami Pak Martin sebagai penasihat hukum, ini kita berterima kasih bahwa Pak Martin mengambil bagian yang terus-menerus mengedukasi masyarakat bahwa
proses pada hukum itu harus tetap dijalankan. Memang pahit, tetapi harga yang pahit itu ya kita harus lewati. Itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada sahabat saya Kim dan Askri. Askri yang luar biasa, tenang dalam menyampaikan, dan ini juga membantu untuk menyiarkan semua, walaupun ada juga sedikit ini tidak bisa melewati itu, saya percaya. Demikian kami kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih. Pak Ega ini juga orang yang sangat berpengalaman di dunia organisasi ya. Kita perlu belajar juga dengan beliau. Kembali ke Pak Franky, Pak. Apakah ini baru pertama kali atau sebelum-sebelumnya ada banyak juga Bapak lakukan hal-hal aksi-aksi yang serupa atau hal-hal action ke lapangan yang sudah Bapak lakukan? Boleh Bapak ceritakan sedikit, Pak? Jadi begini, Pak. BBPRI ini benar-benar kami concern di isu intoleran dan radikalisme. Kami tidak memihak kepada agama. Ya. Dan kami tidak berpihak kepada suku dan golongan, Pak. Kami pernah turun di Sidoarjo untuk membela masyarakat Sampang Madura yang tidak diperhatikan sama negara. Mereka punya tanah, mereka punya tempat lahir di Sampang Madura, tapi mereka terusir ke sebuah Syiah. Saya waktu itu, saya diteleponin dari salah satu universitas di Jakarta, saudara Muslim juga, dia sampaikan ke saya, Bung, tolong jangan masuk dalam ranah ini, karena ini antara ini mereka ini Syiah. Saya bilang Syiah itu apaan? Karena saya nggak ngeliat itu. Syiah itu kalau di agama Bung itu aliran sesat. Saya bilang saya nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan sama Syiah, sama Sunni, saya nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan sama agama. Yang saya lihat di sini anak-anaknya mereka waktu ke sekolah itu dibully bahwa ini anak-anak Syiah. Jadi ada gap di situ. Nah, itulah kami masuk. Terus kami juga pernah hadir di 212. Saya pernah menghadang itu di Tanah Abang sampai dibawa ke Polsek Tanah Abang, dan itu kami suarakan itu. Kalau kami melihat, jadi kami di sini kami tidak melihat agama, kami tidak melihat golongan, suku, tidak melihat itu, Pak. Benar-benar kami melihat sebuah toleransi yang harus seluruh elemen masyarakat harus menjaga itu, Pak. Dan saya juga perlu bahwa Bapak ketahui bahwa saya tidak pernah ikutin dakwah apa ceramah MKC, saya tidak pernah ikutin, Pak. Saya tidak pernah ikutin, saya nggak punya waktu untuk itu. Tetapi saat saya lihat, saya perhatikan di media sosial soal Napoleon Bonaparte, saya juga nggak, ini apa sih sebenarnya? Terus waktu saya mau bikin video itu jam 4 pagi pas azan subuh, saya cuma dengar waktu mau bikin video itulah saya dengar di YouTube. Saya nonton di YouTube, dan saat itu enggak, jadi saya tidak ada pembekalan dari pengacara, dari saya tidak ada. Saya cuma berdasarkan nonton di YouTube, saya sikat, Pak. Saya sampaikan, saya minta permintaan kami dari BBPRI, Kapolri memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat, dan tolong MKC dijaga. Itu. Jadi saya tidak punya hubungan sama Pak Martin, saya kenal Martin sebagai kuasa hukumnya MKC, saya nggak kenal, Pak, dan saya pun tidak mengikuti. Begitu, Pak. Jadi ini kami memang benar-benar intoleran dan radikalisme, Pak, isunya itu. Dan Bapak perlu ketahui, ini kebetulan pas saya lagi keluar kota, mungkin kedepannya pas saya pulang, kami akan mengadakan laporan ke Mabes Polri. Kami meminta untuk segera ditindak tegas penangkapan terhadap Ustadz Abdul Somad, dan segera ditinjau penangkapan terhadap MKC. Nah, setelah kami melakukan laporan polisi, kami akan melakukan aksi damai di depan Kementerian Agama, Pak. Itu akan kami lakukan. Siap. Baik, kami Askri siap mendukung, Pak, untuk mendukung dalam hal publikasi, karena kita menjadi pasukan udaranya. Kita akan dukung itu. Ya, Pak.
Dan bagaimana pandangan Bapak dengan penganiayaan MKC ya, penyiksaan bahkan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Apakah Bapak udah dengar dan tahu bahwa dia bukan hanya dilumuri dengan tinja, tetapi dipaksa memakan tinja, Pak? Oh iya, kalau bicara tidak manusiawi itu udah pasti, Pak. Tetapi dalam hal ini ada beberapa poin, Pak. Salah satu poinnya adalah Napoleon Bonaparte sebagai seorang petinggi, perwira tinggi, dia mempermalukan institusinya dia, Pak. Ya, betul. Wadah kepolisian ini dipermalukan sama dia. Dia bisa melanggar kode etik bahwa sesama tahanan dia boleh membukul tahanan. Itu dia melanggar. Menurut saya itu ada kode etiknya, Pak. Ada aturannya. Di mana ada aturan, disitulah ada kode etiknya, Pak. Berarti kan dia melanggar itu, Pak. Apalagi dia melakukan tindakan hukum secara personal, Pak. Orang maling ayam atau ayam saya hilang atau sendal saya sepatu yang saya sayangi dicuri si A si B, saya tidak punya hak, Pak. Hukum yang berlaku di Indonesia kita tidak punya hak. Kita tangkap, kita menyerahkan kepada pihak kepolisian. Ya. Itu yang saya tahu, Pak. Baik. Jadi menurut saya terlepas daripada tidak manusiawi, Napoleon Bonaparte ini mempermalukan institusi kepolisian, Pak. Ya, siap. Baik. Oke, kita sudah masuk pada bagian akhir. Ini ada Jaya Hulu, salah satu channel besar ini. Silakan Pak Jaya Hulu, ada yang mau disampaikan? Apa tanggapan Bapak nih dengan turun jalan aksi? Belum, Pak. Damai ini? Boleh saya tambahin sedikit? Oh ya, silakan. Ya. Pak Jaya, tahan sebentar, Pak ya. Oke, silakan. Tadi gini Pak Franky, jadi tindakan Pak Napoleon itu bukan tindakan hukum. Justru itu, kalaupun itu tindakan hukum, itu adalah tindakan hukum rimba. Jadi kalau hukum itu harus jelas ya, harus ada aturannya dan berlaku untuk semua gitu loh. Jadi kalau mukulin orang di dalam penjara itu bukan tindakan hukum, justru itu ilegal, hukum rimba. Maksudnya Pak Franky tindakan yang melanggar hukum. Ya, berarti ya tindakan yang melanggar hukum. Nah, memang sangat disayangkan ya, seharusnya seorang yang masih menyandang status sebagai anggota kepolisian ya, itu tidak seharusnya walaupun sedang di dalam tahanan melakukan aksi yang sangat brutal dan sangat tidak manusiawi. Nanti ini juga sedang ada informasi yang berseliweran Pak Heri. Nanti jam 6 kami mau rilis juga terkait counter dari penyesatan-penyesatan berita yang disampaikan oleh PH-nya mereka. Jadi tetap dukung kami ya teman-teman ya. Intinya kami mau setiap orang yang terlibat, yang benar-benar terlibat, sekecil apapun keterlibatannya, kami akan tarik dan mereka harus proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, itu mungkin Pak. Pak Martin, apa tadi berita-berita berseliweran? Apakah kami sudah bisa dapat kisi-kisinya? Ya, terkait pencabutan laporan Pak, ini keliru. Oh iya. Ini sesat Pak, tidak ada itu. Nanti kita jelasin Pak ya. Baik. Kan memang sudah ada yang teriak-teriak katanya yang tidak bukan ranahnya dia, tapi memberitakan bahwa laporan NKC dicabut, begitu Pak maksudnya ya? Iya, justru saya mau tanya balik sebenarnya nanti. Dari mana kalian tahu bahwa ada pencabutan? Nah, ya sementara kan? Pak Martin ini lawyernya ya? Betul. Kalau saya punya buktinya banyak, tidak dicabut. Nah, kalau mereka bagaimana gitu loh? Ya, itu secara undang-undang ITE gimana Pak? Termasuk melanggar hukum itu? Enggak lah Pak, kan advokat melindungi undang-undang. Bukan, maksud saya mereka ini Pak, yang memberitakan salah itu. Memberitakan ini langsung dari sumber pengacara mereka dan disiarkan melalui media media wartawan online. Memang pers itu punya hak untuk mempublikasikan ataupun menyiarkan suatu konten. Nah, di dalam undang-undang pers juga kami punya hak jawab untuk membalas ataupun melakukan koreksi terhadap pemberitaan yang salah. Nah, itulah yang akan kami lakukan nanti. Tapi kalau pemberitaan tanpa data yang tepat itu kan apakah bukan hoax yang melanggar undang-undang ITE, Pak? Ya, wartawan, Pak. Beda. Kecuali kalau orang per orang ya. Tapi gini loh, Pak. Memang harusnya mereka konfirmasi dulu ke kita, tapi nggak masalah lah. Namanya strategi kan, strategi penanganan perkara. Nah, oleh karena itu kami terbeban harus memberikan koreksi terhadap pemberitaan yang salah itu. Ya. Baik.
Oke, terima kasih Pak. Yang jelas saudara bicara data dan fakta, dan Pak Martin ini bisa menjadi sumber valid ya, karena hari-hari bertemu dengan yang bersangkutan. Baik Pak Jaya Hulu, dalam perjalanan juga ini. Iya, oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang inisiasi ya untuk melakukan demo meminta suatu keadilan ya terkait dengan apa yang menjadi bangsa ini, penistaan-penistaan terhadap agama yang sudah diakui di bangsa kita seharusnya ditindak secara cepat, karena kalau dibiarkan maka nanti akan muncul penistaan-penistaan yang secara terus-menerus kalau dibiarkan begitu. Nah, kita lihat kan di bangsa ini hukum memang selalu tajam kepada minoritas begitu. Saya melihat bahwa penangkapan Ustadz Yahya Waloni pun sebenarnya pemicunya karena ya menurut saya ya pemicunya karena Muhammad Kc aja, jadi supaya imbas gitu kan. Nah, kalau seandainya C tidak ditangkap, akan masih juga ditangkap kasusnya Yahya Waloni, itu jadi sebuah pertanyaan kita begitu. Karena sudah lama aduan terhadap Yahya Waloni, tetapi baru ditangkap setelah Muhammad Kc ditangkap. Sekarang terima kasih banyak kepada teman-teman yang kemarin demo itu, suatu apresiasi yang besar kepada teman-teman. Kami ini kan hanya lewat udara lah istilahnya, tetapi yang di lapangan itu yang lebih mantap ya. Terima kasih banyak, dan kita beritakan ini supaya nanti kedepannya menjadi perhatian publik. Jadi tidak sembarangan lagi orang melakukan penistaan terhadap agama yang sudah diakui di negara ini. Setidaknya ada 6 agama yang sudah diakui di Republik ini, dan itu tidak boleh kita ganggu gugat. Undang-undang memberikan sebuah perlindungan terhadap agama ini, tidak boleh diganggu gugat. Orang bebas untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, baik, itu aja dulu, Pak. Baik, terima kasih. Ini karena Pak Franky juga di dalam perjalanan. Jadi Pak Franky, pertanyaan terakhir saya, tentu saya sebagai founder, salah satu founder Askri ya, juga ada senior kita Pak Ega, juga lawyer kita, penasihat hukum Askri, juga Pak Jayuhulu sebagai bagian dari Askri. Kita siap untuk menjadi corong apa gerakan solidaritas toleransi ini, Pak. Nah, saat ini lewat channel-channel Askri ini, apa yang ingin Anda suarakan bagi pemerintah dan Indonesia, Pak, sehubungan dengan toleransi dan intoleransi yang terjadi? Silakan Pak Franky. Ya, begini Pak, saya cuma mau sampaikan lewat corong-corong ini, saya mau sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa bicara toleransi bukan berbicara agama, Pak. Ya, berbicara bangsa Indonesia bukan berbicara negara satu agama, Pak. Setuju. Ya, toleransi itu siapa saja boleh menyuarakan itu. Agama sama pun, agama beda pun, siapa saja. Nah, cuman kan kita harus tahu bahwa di banyak negara yang sering menjadi lokomotif untuk sebuah kepentingan ini dan itu, untuk pengalihan isu dan segala macam, yang sering dipakai cuma dua agama ini. Makanya siapa yang menjadi agama minoritas, masyarakatnya lebih condong untuk berdiam diri, tidak mau bersuara karena terintimidasi dengan ini dan itu. Tapi saya pikir pola seperti itu kita mau sampai kapan, Pak? Kita terintimidasi, kita diam, kita nggak mau bersuara, nggak bisa, Pak. Saya sudah memikirkan sampai bahkan nanti hal terburuk yang terjadi pada saya. Saya sudah memikirkan seandainya ada bidikan-bidikan dari hukum, mereka melihat cuma setitik kesalahan dari saya dan itu menjadi pelanggaran hukum, saya sudah siap, Pak. Seandainya saya harus diposisikan sama dengan MKC, saya nggak ada urusan. Makanya setelah saya bikin video untuk minta
pihak kepolisian, terutama Pak Kapolri untuk memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat dan tindak tegas dengan hukum yang seberat-beratnya, karena ini bicara tinja Pak, bicara kotoran manusia, ya, dan dia mempermalukan institusinya dia. Setelah itu saya melihat ada video tentang pembelaan dia. Dia mengatakan tentang dia beragama. Siapa yang Tuhannya, kitabnya, agamanya akan dia bela. Saya kalau diperhadapkan dengan Napoleon Bonaparte, saya siap lawan, Pak. Saya nggak ada urusan. Saya nggak pusing dia mau irjen. Saya nggak ada urusan, Pak. Nggak ada urusan, Pak. Intinya kami berdiri menjaga toleransi. Kembali lagi pertanyaannya Bapak, corong-corong ini apa yang mau disampaikan tadi, Pak. Ayo kita rame-rame, kita seluruh elemen masyarakat Indonesia, kita jaga toleransi, kita jaga bangsa ini tidak melihat daripada unsur agama manapun. Saat ada salah satu agama yang didustakan, yang dicela, ayo kita rame-rame untuk menjaga, membela. Itu, Pak. Baik. Oke, baik, Pak. Di sini hadir Regina Habel dan Demi Channel. Silakan kalau ada mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan atau Demi Channel, silakan, sudah open mic. Halo. Oke, bagian terakhir ya. Silakan Pak Ega Mawardin sebelum kita closing statement. Pendeta Ega. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Ikim, terima kasih semuanya, Askri, bahwa kita tetap akan melangkah maju apapun yang terjadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Franky, inilah langkah dalam membangun Indonesia. Suarakan terus kebenaran, suarakan terus toleransi, suarakan terus kebersamaan. Mari kita bergerak untuk satu bangsa dan satu negara yang kuat, Indonesia. Siap. Mata Hati TV siap mendukung. Oke, Pak Jaya Hulu, Anda sebagai pemilik channel dengan subscriber udah 300.000 ya, lebih ya kalau tidak salah. Luar biasa. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Tentu Bapak akan mendukung ya Pak ya, hal yang sangat positif. Sangat mendukung, Pak. Ya, ya betul. Jadi toleransi itu harus ditegakkan. Jangan melihat dari sisi agama, karena kita hidup di negara Indonesia ini dengan perbedaan yang komplit ya. Jadi banyak sekali yang kita temukan di bangsa ini, dan itu seharusnya jadi kekayaan yang diberikan oleh Tuhan atas Indonesia ini. Ini yang perlu disyukuri oleh masyarakat kita. Kita ini walaupun berbeda-beda agama, suku, dan bahasa dengan kepulauan yang banyak sekali, kalau kita menunjukkan toleransi yang baik, itu kita bisa menjadi menjadi sorotan dunia bahwa Indonesia ini luar biasa. Nah, makanya kita perlu menunjukkan toleransi beragama itu kita pertahankan dan kita suarakan terus ya. Bukan persoalan karena Muhammad Kece ditangkap lalu kita berkuar-kuar seperti ini. Kalaupun terjadi sebuah tindakan kepada yang bukan seagama dengan kita ya, tindakan yang tidak adil, apalagi kalau itu penistaan terhadap agama manapun ya, kita perlu bela karena kita ini bersaudara dalam kebangsaan, dalam kemanusiaan juga. Jadi harapan kita bersama, Indonesia ini tetap menegakkan suatu keadilan ya, dan proses hukum yang berjalan kepada Muhammad Kece kita minta supaya dilaksanakan secara profesional ya. Mungkin pertanyaan saya kepada narasumber ya, boleh ya Pak ya? Silakan. Pak Onje ada pertanyaan ini, silakan. Ya. Masih ada ya? Masih. Ya. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan Pak. Apa harapannya nanti ketika tidak direspon tindakan kemarin demonstrasi itu, kalau seandainya dibiarkan dan tidak ada respon dari pihak yang berkait? Itu aja Pak. Silakan Pak Onje. Halo Pak. Seandainya aksi kemarin tidak direspon sama sekali, apa tindakan selanjutnya Pak? Oh, kami akan terus bersuara Pak, yang tadi seperti saya sampaikan bahwa mungkin di minggu depan kami akan buka laporan polisi. Setelah itu
kami akan melakukan aksi damai lagi di Kementerian Agama, Pak. Kami akan melakukan di Kementerian Agama, dan itu akan kami lakukan sampai benar kami melihat ada sebuah tindakan tegas dari negara. Ustadz Abdul Somad itu ditangkap. Baik. Siap. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Ya, itu aja, Pak. Baik, Tuhan berkati. Oke, sebagai penutup, Pak Martin Simanjuntak. Ya, sekali lagi saya sampaikan teman-teman bahwa aspirasi dari gerakan teman-teman ini memang sangat perlu diperhatikan ya. Karena kita ini negara hukum. Setiap orang itu sama di mata hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Semua manusia, semua warga negara itu sama di mata hukum. Jadi, kalau Pak KC itu ditangkap, yang lain yang menista juga harus ditangkap. Ada keprihatinan saya, teman-teman. Saya coba browse itu sekitar 1 atau 2 bulan belakang terkait putusan-putusan Mahkamah Agung ya. Saya belum menemukan ada putusan Mahkamah Agung yang pada perkaranya memutus penistaan agama ataupun penghinaan terhadap kekristenan yang dilakukan oleh mayoritas atau yang bisa kita sebut agama Islam. Belum pernah, teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya putusannya, tolong share, kasih alamat email nanti Pak, biar kita nanti bisa diskusikan. Adapun yang orang yang beragama Islam terkena pasal penistaan agama atau penodaan agama, itu karena menista Islam. Yang menista Kristen, itu ada dari Kristen juga. Di NTT saya pernah lihat itu. Nah, tapi kalau dari orang Islam yang menista Kristen, yang diproses dan akan maju ke persidangan, ini baru Bapak Ustadz YW. Makanya ini penting untuk kita, jika ada satu jurisprudensi, nanti penegakan hukum itu akan lebih baik, karena sudah ada jurisprudensinya. Indonesia memang bukan penganut sistem hukum common law, yang mana social jurisprudence, keadilan sosial itu, keadilan dari segi sosialnya itu diperhatikan. Kita ini menganut hukum civil law dan positivis. Jadi, walaupun memang jurisprudensi tidak mutlak sebagai dasar dalam suatu memutus perkara, tapi sudah ada satu ketetapan hukum yang bisa jadi acuan bahwa penoda agama dan penista agama itu bukan hanya dari Kristen ataupun agama di luar Islam. Semua bisa kena. Nah, ini penting, teman-teman. Makanya saya pikir aspirasi dari teman-teman Benteng Putra-Putri Nusantara ini dan yang lain, ini penting sekali agar institusi Polri, kejaksaan, dan pengadilan nantinya bisa bersifat objektif. Manakala kita sebagai profesi, manakala kita sebagai memegang jabatan dalam negeri ini, seperti yang pernah kita sampaikan sebelum-sebelumnya, agama kita adalah konstitusi. Itu mungkin Pak Heri. Moga-moga Indonesia bisa menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara yang tanpa memandang bulu, mau agama di apapun. Terima kasih. Siap, Tuhan berkati. Baik, sahabat, terima kasih untuk semuanya. Pak Franky, terima kasih untuk waktunya. Anda sangat sibuk sekali. Nanti Pak, apa yang Bapak akan kerjakan, kita sudah ada kontak Pak. Kita akan bantu untuk menyuarakan, anggaplah kami ini toa-toa di udara, supaya secara nasional dan internasional ini didengar Pak. Karena kami ini Asosiasi Kristober Indonesia, satu iman, satu tujuan. Bahkan kita sudah punya channel hubungan dengan internasional untuk publikasinya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Pak Franky tetap jalan, Pak Jaya kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Berkati Pak Franky, berkati kegerakannya, demikian juga ormas-ormas dan siapa saja yang bekerja sama bergandeng tangan dengannya, bersama Askri juga, Pak Martin juga, Pak Ega, semuanya, Pak Jaya, semua yang hadir di tempat ini Kau urapi. Pak Franky, dalam urapan khususmu, semuanya berhasil, dan dalam perlindunganmu saja. Setiap yang bergabung dengannya, apapun agamanya, sepanjang kami berjuang untuk toleransi, maka Engkau pasti memberkati.
Pembiayaan yang selama ini dikerjakan sendiri, tolong Tuhan kirimkan donasi-donasi untuk mendukungnya dari berbagai elemen masyarakat. Terima kasih, kami percaya semua yang dilakukan berhasil. Tolong kami saat ini berdoa untuk Pak MKC, berikan kekuatan sampai Engkau berkarya secara nyata yang kami lihat. Demikian juga untuk UAS, biarlah menjadi pembelajaran baik bagi kami semua. Kami tahu keadilan-Mu pasti ada di atas segalanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.